Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa. Saya Iskilon Andika akan membawakan berita dari sebuah kasus menggemparkan warga Kuitang. Dua jasad ditemukan di dalam sebuah gedung bekas yang sudah lama tidak digunakan. Temuan ini langsung menarik perhatian publik, mengingat gedung tersebut selama ini dikenal sebagai bangunan kosong yang jarang dipantau. Kami akan menghadirkan laporan lengkap mengenai kronologi, dugaan penyebab kematian, hingga perkembangan penyelidikan yang masih berlangsung. Pemirsa, penemuan ini terjadi ketika beberapa warga yang tinggal di sekitar gedung bekas tersebut mencium bau menyengat yang berasal dari arah bangunan. Gedung itu sebelumnya berfungsi sebagai tempat usaha, namun telah kosong dan tidak digunakan selama bertahun-tahun. Warga awalnya mengira bau tersebut berasal dari tumpukan sampah atau bangkai hewan. Namun karena baunya semakin kuat, mereka melapor kepada petugas tempat. Petugas kemudian memutuskan untuk memeriksa bagian dalam gedung yang memang seringkali gelap, berdebu dan jarang tersentuh. Saat memasuki lantai 2 gedung, petugas menemukan jasad tergeletak dalam kondisi membusuk. Keduanya berada di ruangan yang sama namun dengan posisi yang berbeda. Penemuan ini membuat petugas segera menghubungi kepolisian untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Gedung bekas di Kuitang ini memang telah lama tidak digunakan. Banyak bagian bangunan yang rusak, seperti atap yang bocor, dinding yang berjamur, dan jendela yang pecah. Kondisi bangunan yang gelap, lembab, dan tidak terawat membuat petugas kesulitan saat melakukan pemeriksaan awal. Bangunan tersebut juga sering menjadi tempat singgah sementara bagi orang-orang yang tidak dikenal. Meski tidak ada catatan resmi mengenai siapa saja yang masuk keluar, kondisi inilah yang membuat aparat langsung memperketat pengamanan di sekitar lokasi tersebut. Tim forensik yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan awal dan mengamankan jasad tersebut karena ditemukan dalam kondisi membusuk. Upaya identifikasi memerlukan waktu lebih lama. Proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan sidik jari, ciri fisik, dan apabila dibutuhkan pencocokan DNA. Kedua jasad diperkirakan telah meninggal selama beberapa hari sebelum ditemukan. Selain aroma yang menyengat, kondisi tubuh yang sudah mengalami perubahan warna dan pembusukan menjadi indikator kuat bahwa kematian tidak terjadi baru-baru ini. Tidak ditemukan tanda luka terbuka yang jelas pada tubuh korban. Namun, karena kondisi jasad sudah tidak utuh, pemeriksaan lebih rinci masih dilakukan untuk memastikan apakah ada bekas kekerasan atau tanda lain yang mengarah pada dugaan kriminal. Hingga saat ini, penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab kematian kedua korban. Ada beberapa dugaan yang tengah diperiksa. Pertama, dugaan bahwa korban meninggal akibat sebab alami, misalnya penyakit mendadak atau kondisi kesehatan tertentu. Namun dugaan ini masih sangat tentatif karena kondisi jasad membutuhkan pemeriksaan lebih dalam. Dugaan kedua adalah kemungkinan keracunan. Jika korban mengonsumsi sesuatu yang berbahaya, tubuh mereka bisa bereaksi cepat dan menyebabkan kematian hampir bersamaan. Hal ini masih perlu penelitian melalui uji toksikologi. Dugaan ketiga adalah tindakan kriminal. Meski tidak ditemukan tanda kekerasan, polisi tidak menutup kemungkinan bahwa korban dibunuh dan kemudian ditinggalkan di gedung tersebut. Kurangnya cahaya, minimnya akses, serta bangunan yang jarang diperiksa
membuat tempat itu saja digunakan untuk menutupi aktivitas kriminal. Seluruh dugaan ini masih terus diperiksa dan hasil forensik lengkap menjadi kunci utama dalam menentukan arah penyelidikan. Selain fokus pada jasad, polisi juga memeriksa seluruh area gedung. Setiap ruangan diperiksa, termasuk ruang bawah tanah, tangga darurat, serta atap bangunan. Petugas tidak menemukan tanda perlawanan, pecahan kaca baru, atau barang-barang yang berserakan. Namun beberapa benda pribadi di sekitar korban telah diamankan. Polisi juga memeriksa CCTV dari bangunan dan toko-toko di sekitar lokasi. Meski gedung itu sendiri tidak memiliki CCTV aktif, kamera dari area sekitar dapat membantu menunjukkan siapa saja yang terakhir kali mendekati gedung. Penemuan dua jasad ini membuat warga Kuitang resah. Banyak yang tidak menyangka bahwa gedung yang terlihat biasa dan lama terbengkalai itu menyimpan kejadian mengerikan. Warga kini lebih waspada dan meminta pihak keamanan setempat untuk memperketat pengawasan terhadap bangunan kosong. Beberapa warga juga mengakui bahwa gedung tersebut sering terlihat didatangi beberapa orang, terutama pada malam hari. Namun karena bangunan itu bukan tempat tinggal aktif, aktivitas itu jarang diperhatikan lebih jauh. Aparat menghimbau masyarakat agar tidak memasuki bangunan kosong tanpa izin. Selain berbahaya secara fisik, karena kondisi bangunan yang rapuh, tempat-tempat seperti itu juga dapat menjadi lokasi tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Warga juga diminta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar bangunan terbengkalai. Pemirsa, kasus penemuan dua jasad di gedung bekas Kuitang ini masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan penyelidikan lanjutan. Semoga dalam waktu dekat penyebab kematian dan identitas korban dapat terungkap dengan jelas. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyampaikan kepada Anda. Saya Skelion Andika, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita utama. Audio Jungle.